Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang isi sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ar-Raghib As-Sirjani, seorang intelektual muslim berkebangsaan Mesir, yang dia adalah seorang dokter karena dari sejak sarjananya sampai gelar doktorannya diraih dalam bidang kedokteran. Tetapi walaupun dia berprofesi seorang dokter, kemampuannya untuk menulis tema-tema keislaman tak dilakukan lagi karena memang beliau menekuni khususnya sejarah Islam. Jadi sangat banyak buku yang dikarang olehnya tentang sejarah Islam. Yang paling populer adalah buku tentang sumbangan Muslim terhadap peradaban dunia, yang disitu diterangkan tentang masalah aneka khazanah kekayaan intelektual Muslim yang disumbangkan dalam kemajuan peradaban dunia. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang salah satu buku beliau yang berjudul Fan Ta'amulin Nabawi Ma'budil Muslimin, yang berarti seni interaksi Rasulullah dengan non-muslim. Kenapa buku ini penting? Karena memang buku ini ditulis akibat kegalauan dan kesedihan dari Raghib As-Sirjani terhadap kondisi sejarah kaum muslimin, yang atau mungkin lebih khususnya lagi sosok Rasulullah yang selama ini digambarkan sebagai sosok yang tidak bagus, sehingga kemudian muncul beberapa kondisi di mana orang-orang non-muslim itu menggambarkan Rasulullah dengan salah, dengan keliru, karena mereka membaca sejarahnya salah keliru. Hal ini berakibat pada munculnya semacam sifat Islamfobia. Jadi Islam ditakuti, Islam digambarkan sebagai teroris, atau Rasulullah juga digambarkan sebagaimana yang kita tahu digambarkan sebagai orang yang membawa bom, sebagaimana dalam karikatur yang pernah muncul di Perancis itu. Dan kemudian juga Islam atau Rasulullah secara khususnya digambarkan sebagai sosok yang suka berperang dan segala macamnya. Itu kemudian tentunya sangat berbeda sama sekali dengan fakta yang sesungguhnya. Hal ini kemudian ingin diluruskan oleh Ar-Raghib As-Sirjani karena sebagai seorang sejarawan muslim, dia ingin mengkanter pendapat-pendapat itu karena menurutnya semua itu keliru, gitu kan. Tidak ada sedikit pun dalam Islam ajaran yang ingin menghabisi ataupun kemudian ingin menghilangkan pihak lain atau pihak non muslim, karena di sini Rasulullah sendiri sebagai sosok yang menjadi panutan umat Islam itu memberikan contoh dan teladan yang sangat mulia terhadap kaum muslimin tentang bagaimana sebenarnya cara berinteraksi dengan non muslim. As-Sirjani memulai dengan sebuah kutipan, sebuah hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berisi sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laillah bahwa Qais bin Sa'ad dan Sa'ad bin Hunayf yang pada waktu itu berada di Qadisiyah, yang sebuah daerah di Irak. Kemudian tiba-tiba ada serombongan jenazah yang lewat di hadapan keduanya itu. Pada waktu itu langsung keduanya berdiri menghormati jenazah itu. Lantas ada orang yang memberitahu pada keduanya, sesungguhnya orang ini termasuk pemeluk agama setempat. Maksudnya agama setempat adalah agama Majusi atau mungkin agama yang non muslim pada waktu itu. Karena Irak pada waktu itu memang masih mayoritas adalah pemeluk agama non muslim di Al-Qadisiyah itu. Dan kemudian apa yang jawaban keduanya itu? Keduanya menjawab bahwa Rasulullah pernah pada waktu itu ada jenazah yang lewat di hadapan beliau, dan kemudian beliau berdiri. Dan kemudian karena beliau berdiri, ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya itu adalah jenazah seorang Yahudi, bukan jenazah seorang Muslim. Itu jenazah non Muslim. Tapi apa jawaban Rasulullah? Alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Artinya kalau dia manusia, mari kita hormati, mari kita uh, muliakan. Walaupun dia adalah jenazah biasa seperti itu, bukan jenazah Muslim, maka tapi jenazah orang Yahudi mah di sini. Tapi Rasulullah jawabannya sederhana sekali. Alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Yang ini berarti bahwa Rasulullah memberikan penghormatan sepenuhnya kepada non-Muslim. Bahkan ketika dia sudah menjadi jenazah, sudah meninggal dunia. Lantas dalam hal ini Ar-Rasul Sirjani memulai kajiannya dengan menerangkan bahwa Islam merupakan syariat yang sempurna, syariat yang komplit dan mencakup segala sesuatu. Dengan mengutip firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah menyempurnakan bagimu nikmatku dan aku telah meridhoi bagimu Islam sebagai sebuah agama. Jadi Islam ini merupakan sebuah syariat yang sangat komplit, sangat lengkap, dan mencakup segala sesuatu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam fikih Islam itu diatur mulai bagaimana orang itu mau kamar mandi, bagaimana orang itu mau keluar kamar mandi, sampai pada masalah politik, sampai pada masalah hukum dan segala macam, semua itu diatur. Sehingga kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa kami tidak mafarratna fil kitabi min syai', dan tidaklah aku tinggalkan dalam Al-Quran sedikit pun. Jadi semua itu dijelaskan dalam Al-Quran, terutama hal yang pokok, hal yang prinsip dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga menandaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, aku telah meninggalkan untuk kalian ajaran yang sangat putih, sangat jelas, yang malamnya seperti siangnya, dan tidak akan ada yang melenceng darinya kecuali orang yang celaka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tak diragukan lagi bahwa kehidupan Rasulullah itu merupakan penerapan dari syariat agama Islam, karena Rasulullah merupakan sosok yang ideal, potret dari pengamalan syariat Islam sendiri. Jadi ketika syariat Islam dikatakan sebagai sebuah teori, maka pengamalannya itu ada pada diri Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah itu dalam kehidupannya itu mengalami berbagai kondisi yang mungkin nantinya akan dialami oleh kaum muslim. Jadi ada kondisi ketika perang, kondisi ketika damai, kondisi ketika kaum muslim itu dalam keadaan berlimpah kekayaan, atau kondisi ketika kaum muslim harus dililit oleh kefakiran. Maka itu semuanya adalah kondisi-kondisi yang dialami oleh Rasulullah yang kemudian nantinya pasti juga akan dialami oleh kaum muslimin. Jadi menurut As-Sirjani, ini semua merupakan sebuah mukjizat ilahi yang sangat jelas bahwa Rasulullah yang diangkat menjadi Rasul itu hanya 23 tahun, tetapi bisa memberikan sebuah petunjuk yang sangat komplit terhadap kaum muslimin mulai dari sejak beliau menjadi Rasul sampai nanti pada akhir zaman. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada Rasulullah teladan yang baik bagi siapapun yang ingin meraih ridho Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, sampai kemudian semua perilaku dari Rasulullah itu, baik yang merupakan perkataan, perbuatan, maupun reaksi ataupun diamnya beliau, itu merupakan sebuah sunnah yang itu kemudian oleh As-Sirjani dirangkum pada sebuah sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Hadis ini menurut syarahnya dalam kitab Faidul Qadir itu bermakna bahwa menurut sebagian ulama
bahwa pada masa Rasulullah itu akhlak itu sudah mengalami penurunan atau mengalami kemerosotan dan kemunduran. Oleh karena itu diutusnya Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan dan meningkatkan lagi akhlak yang luntur tadi, akhlak yang mundur tadi, akhlak yang merosot tadi. Dengan datangnya Rasulullah maka kemudian disempurnakan, diperbaiki lagi, dibenahi lagi. Itulah makna dari hadis liutam lima makarimal akhlak. Jadi pada dahulu kala memang sudah ada akhlak, akan tapi mengalami kemerosotan. Nah, kemudian dengan datangnya Rasulullah maka akhlak itu dinaikkan lagi, dibenahi lagi, diperbaiki lagi. Itulah maknanya menurut salah satu ulama. Adapun menurut ulama yang lainnya adalah bahwa akhlak itu sebenarnya sepanjang sejarah Rasul diutus mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah membawa akhlak yang baik. Akan tetapi kemudian belum mencapai tingkat kesempurnaan. Nah, diutusnya Rasulullah itu berfungsi dan bertujuan untuk menyempurnakan yang kurang sempurna tadi. Jadi sudah sempurna tapi belum sempurna secara total. Itu menurut interpretasi atau penafsiran para ulama terhadap hadis ini. Oleh karena itu sampai-sampai Allah pun mengutarakan sebuah pujian bagi Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Jadi sejarah kehidupan Rasulullah itu merupakan sebuah kaidah, sebuah petunjuk, sebuah potret dan sebuah teladan yang menjadi kaidah kehidupan bagi kaum muslimin secara keseluruhan, bagi yang ingin mendapatkan petunjuk. Karena kehidupan Rasulullah itu adalah pengejawantahan atau penerapan atau penerjemahan praktek langsung dari isi Al-Quran. Oleh karena itu Ummul Mukminin Aisyah ketika menggambarkan akhlak Rasulullah maka digambarkan sebagai berikut, karena khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan kata lain Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran itu terejawantah atau dipraktekkan oleh Rasulullah. Itulah Rasulullah yang menjadi Al-Quran berjalan gitu. Menginjak pada pembahasan berikutnya, dalam hal ini Asy-Syirjani merasa gelisah. Kenapa mereka memerangi Islam? Kenapa mereka tidak suka dengan Islam? Kenapa mereka itu fobia dengan Islam? Apakah mereka tidak mengenal Islam dengan sebaik-baiknya? Bahkan mereka berupaya untuk mendustakan, mengingkari, mencemooh, menuduh, menusuk, dan melukai Islam itu sendiri. Asy-Syirjani merasa heran, apakah mata mereka tidak melihat cahaya yang sangat terang? Bagaimana akal mereka tidak melihat kebenaran yang sangat jelas ini? Ini adalah sebuah kebodohan dan juga kedengkian atau kebencian terhadap umat Islam. Jadi Ar-Raghib Asy-Syirjani itu membagi para pembenci Islam itu pada dua kategori. Pertama adalah kategori kelompok yang memang sebenarnya mereka itu melihat kebenaran dengan sangat jelas. Mereka tahu Islam itu benar, kebenaran, dan tidak melenceng dari kebenaran itu sendiri. Akan tetapi mereka ingkar, mereka memusuhi karena Islam secara langsung ataupun tidak langsung itu mengganggu kepentingan duniawi mereka, mengganggu atau bisa merusak kepentingan mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka adalah para pembenci, mereka adalah para orang-orang yang memang sejak awal sudah tidak suka dengan Islam, karena pasti akan mengganggu dan bisa merecoki kepentingan mereka. Pada orang-orang seperti ini sudah dalil ataupun hujah itu sudah tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah An-Naml, wajahadu biha wastaiqonat anfusum dzulman wa uluwa fangdur kaifa kana aqibul mufsidin. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang memang bisa dikatakan sebagai gembong dari kaum
musyrik atau para pendosa yang mereka itu memang sebagai pengikut iblis, bahkan mungkin panglima dari pengikut iblis. Mereka selalu ada pada setiap zaman, mereka selalu ada pada setiap generasi, mereka selalu ada, mereka selalu ada. Dan ini dicontohkan oleh As-Siljani. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah seperti Firaun, Haman, Korun, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan Abu Lahab, atau juga Kisra Persia, penguasa Persia pada waktu itu, ataupun Kaisar Romawi, atau Huyai bin Akhtab, dan Ka'ab bin al-Ashraf. Mereka adalah para musuh Islam yang memang sejak awal sudah memusuhi Islam dan tidak suka dengan Islam. Dijelaskan dengan cara apapun, mereka itu tidak akan suka dengan Islam, karena Islam ini pasti akan mengganggu kepentingan mereka, merusak kejayaan mereka, dan akan menghancur leburkan kepunahan mereka selama ini. Mereka itu tidak harus orang raja, mereka itu bisa digambarkan oleh As-Siljani, mereka bisa sosok seorang raja, atau mereka juga sosok seorang pendeta, ataupun siapapun itu, atau mereka adalah orang yang terlibat langsung secara militer atau prajurit militer, ataupun orang-orang yang memang menjadi penulis dan menusuk dengan tulisannya itu. Mereka juga orang Yahudi, Nasrani, musyrik, ataupun Majusi, ataupun orang yang ateis atau enggak bertuhan sama sekali. Bahkan di antara mereka adalah orang Muslim lahiriahnya, namun pada sisi batiniah mereka adalah orang munafik. Dan contoh untuk yang disebut terakhir ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang sangat jelas tentang masalah itu. Jadi dalam hal ini kaum muslim mesti bisa mengenal siapakah sebenarnya mereka itu, kelompok yang seperti ini siapa. Mereka ini orang-orang yang sangat berbahaya, karena mereka sejak awal sudah menjadi musuh dalam Islam, musuh bagi Islam. Mereka mendustakan agama, menusuk para nabi, bahkan memusuhi para nabi, bahkan ada sebagian yang membunuh para nabi dan yang seperti itu. Tapi sebenarnya mereka ini bukan representasi dari semua orang yang ada di sekitar mereka atau kaum mereka. Oleh karena itu digambarkan oleh As-Siljani bahwa sebenarnya apa sih artinya Fir'aun, Haman, Korun itu jika dibandingkan dengan bangsa Mesir seluruhnya. Jadi Fir'aun ini bukan apa-apa dengan seluruh bangsa Mesir, karena mereka hanya 3 orang ini. Bangsa Mesir ada banyak sekali orangnya itu. Atau apa sih artinya Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan Abu Lahab dibandingkan dengan bangsa Mekah? Atau Kisra Persia jika dibandingkan dengan penduduk Irak, Persia dan sekitarnya, ataupun Heraklius jika dibandingkan dengan pemeluk agama Nasrani di Islam, Anatolia maupun Eropa. Itu mereka hanya sedikit sekali jumlahnya, tapi yang sedikit ini kemudian mempengaruhi orang-orang lain agar sama-sama memusuhi Islam. Nah kemudian ada golongan kedua. Nah ini yang kemudian yang menjadi titik tekan dari As-Siljani, bahwa golongan kedua ini adalah orang-orang yang hanya mengikuti para pemimpin yang kafir dan zalim ataupun sesat. Mereka adalah manusia secara umum atau manusia yang awam yang tidak mengetahui. Umum nas ini bisa diartikan sebagai manusia umum ataupun orang yang awam yang tidak tahu sebenarnya Islam itu seperti apa. Mereka tidak mengetahui agama Islam dari sumbernya yang sahih. Mereka hanya diberitahu bahwa Islam itu adalah bid'ah yang mungkar atau ajaran yang penuh dengan kebid'ahan dan kemungkaran. Islam adalah agama yang penuh dengan taklid buta atau pikiran-pikiran yang melenceng. Nah, seperti itu. Jadi mereka hanya mengikuti apa yang digambarkan oleh para pemimpin mereka itu. Mereka adalah kelompok yang tidak tahu, yang kurang ilmunya,
yang memang butuh untuk dijelaskan, butuh untuk diterangkan, butuh untuk diberikan hujah dan dalil tentang apa sebenarnya Islam itu ini. Nah, golongan yang kedua inilah yang memang perlu untuk diberitahu. Mereka itu sebenarnya, dijelaskan di sini, mereka sebenarnya tidaklah membunuh karena memang karena benar-benar ingin membunuh, ataupun mereka itu tidaklah mencela ataupun mencemooh ataupun mencaci maki karena memang suka mencaci maki, bukan seperti itu. Mereka menyerang Islam ataupun menusuk Rasulullah dari akidah ataupun pikir ataupun yang lainnya itu bukan karena mereka itu tahu sebenarnya Islam seperti apa, karena mereka sebenarnya tidak tahu sebenarnya Islam seperti apa. Nah, inilah orang-orang yang mestinya menjadi harapan kita, itu menurut saya. Mereka adalah orang-orang yang miskin dan awam. Mereka adalah mayoritas manusia. Oleh karena itu, Asyikani mengatakan di sini, silakan setelah asar dan merenungkan lembar-lembar sejarah. Apakah bangsa Persia memerangi Islam? Ataukah itu dilakukan oleh karena peran dari Kisra Persia dan segelintir orang di sekitarnya yang memanfaatkan posisinya seperti para menteri, para gubernur, ataupun para pemuka agama. Dan hanya segelintir aja orang-orang itu yang kemudian berusaha memerangi Islam. Sementara bangsa Persia selama bertahun-tahun, berabad-abad itu mengimani atau percaya bahwa Tuhan mereka itu adalah api, dan mereka juga meyakini bahwa pemimpin mereka itu Kisra Persia berasal dari sumber atau nutfah yang suci, yang bersih, dan agama yang benar bagi mereka adalah agama Masjid dan para pengikut. Itulah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang pada umumnya orang-orang itu, orang Persia itu tidak tahu tentang Islam, sehingga kemudian mereka itu memerangi Islam. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka selama ini mengimani bahwa yang namanya Tuhan itu adalah api, kemudian mereka melakukan manusia, hanya seperti itu aja, nggak lebih daripada itu. Nah, ini kemudian yang perlu untuk menjadi harapan menurut Asyikani bagi kita, agar kita menjelaskan kepada mereka tentang apa sih sebenarnya keagungan syariat Islam, keindahan Islam. Mereka perlu untuk menelaah dengan dekat akhlak Rasulullah yang sangat mulia, bagaimana perilaku beliau, bagaimana perkataan beliau yang penuh hikmah. Maka dengan begitu diharapkan mereka bisa memilih Islam dengan memang senang dan suka, bukan dengan ancaman ataupun dengan kemarahan. Karena memang sama sekali tidak ada kebutuhan bagi kami untuk memaksa orang itu masuk agama Islam. Dan memang akidah itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi dalam Islam sangat jelas prinsipnya, yaitu Allah berfirman, la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, karena sudah jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang melenceng. Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi kemudian setelah bangsa Persia itu mengetahui bahwa jalan yang benar adalah Islam, mereka bisa melihat kebenaran, maka mereka pun kemudian memilih agama Islam atas berkat petunjuk Allah. Mereka mayoritas penduduk Persia kemudian masuk Islam, dan yang terus-menerus mengingkari dan memusuhi Islam ternyata adalah hanya para pemimpin kekafiran dan para pemimpin kesesatan. Dan apa yang kami jelaskan tentang bangsa Persia itu juga berlaku untuk bangsa Syam, bangsa Mesir, Afrika Utara,
bahkan juga kaum Nasrani di Andalusia dan Anatolia dan Eropa Timur, dan juga berlaku untuk bangsa Timur ataupun bangsa Barat Afrika, Indonesia, negeri Melayu, Iliran dan sebagainya. Itu semuanya adalah hujjah Allah. Ini adalah hujjah Allah atau argumen Allah yang sangat jelas. Yang akhirnya kemudian Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya pedang, tanpa adanya senjata, kan tapi dengan dalil, dengan burhan, dengan bukti, dengan dalil, dengan hujjah, dengan argumentasi. Jadi Asy'ari mengatakan cukup bagimu untuk menjelaskan apa itu Islam, istilah Islam seperti apa, dan juga engkau memaparkan bagaimana akhlak, bagaimana dan perilaku Rasulullah, dan mungkin saja ini bisa menjadi cara untuk memberikan petunjuk kepada mayoritas manusia. Oleh karena itu, kami memahami menurut Asy'ari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa tugas utama dan tanggung jawab utama para nabi adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fahal ala rusuli illal balaghul mubin. Tugas para rasul itu hanyalah menyampaikan apa yang menjadi risalah mereka. Surah An-Nahl ayat 5. Dan dalam ayat yang lainnya, wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin. Maknanya hampir sama. Surah An-Nur ayat 54. Dan tugas para rasul adalah menyampaikan risalah mereka itu. Allah juga berfirman, jika kalian semuanya itu berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya tugas para utusan kami, utusan Allah adalah sebagai penyampai risalah Islam atau risalah Allah. Nah, surah Al-Maidah ayat 92. Ayat-ayat yang semisal dengan ini sangatlah banyak. Di sini kemudian Asy'ari menyampaikan sebuah pertanyaan yang menggelitik bagi kita semuanya. Lantas apa yang terjadi jika kaum muslimin itu lalai atau lemah dari memikul risalah ini, yaitu menjelaskan tentang syariat Islam dan memaparkan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kelalaian ini akan membuka pintu bagi para pemikir yang menyimpang itu untuk menjelaskan Islam dari sudut pandang mereka, sehingga kemudian mereka mengkamuflase atau menipu daya kaum umat manusia terhadap agama Islam. Nah, di sini umat manusia itu membutuhkan petunjuk, membutuhkan pemandu. Seperti apa sebenarnya Islam itu? Apa yang akan terjadi jika kemudian kaum mukminin malas untuk memainkan peran guna memberikan pengetahuan pada manusia tentang agama kita, tentang Rasulullah, tentang akhlak kita, serta nilai Islam itu sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mengambil ilmu seketika dari para hambanya, akan tetapi Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak ada yang tersisa orang alim. Akhirnya manusia mengangkat pemimpin yang bodoh sebagai pemandu, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Mereka pun, para orang-orang bodoh ini, ditanya tentang sesuatu dan mereka memberikan fatwa tanpa berdasar ilmu. Mereka sesat dan mereka pun juga menyesatkan orang lain. Jadi double ini. Mereka sesat kemudian menyesatkan lagi orang lain. Ini kesannya ganda. Itu fungsi dari ulama. Jika kemudian risalah Islam, jika kemudian akhlak Nabi ini tidak dijelaskan kepada orang banyak, kepada manusia secara umumnya di muka bumi ini, maka kemudian tentunya akan membuka pintu bagi orang-orang non-muslim untuk menjelaskan Islam dari sudut pandang mereka, yang tentunya akan berbeda atau mungkin bahkan akan melenceng dari yang sebenarnya itu. Oleh karena itu di sini dikutipkan sebuah perkataan dari sahabat mulia yang bernama Rib'i bin Amir.
tentang bagaimana mestinya seorang muslim itu memainkan perannya di muka bumi ini ataupun menjalankan tugasnya dalam kehidupan ini. Ia mengatakan dengan ringkas seperti ini, sesungguhnya Allah mengutus kita untuk mengeluarkan siapapun yang dikehendaki Allah dari menyembah makhluk menjadi menyembah Allah. Jadi Allah secara nggak langsung itu sudah mengutus kita, menugaskan kepada kita agar kita bisa mengajak orang itu dari menyembah selain Allah menjadi menyembah Allah, dari dunia yang sempit menjadi dunia yang luas, dari agama yang melenceng menjadi agama Islam yang lurus. Ini adalah tugas yang wajib untuk dipikul oleh kaum muslimin dan dipegangi secara terus menerus, karena kita perlu dan sangat membutuhkan untuk menjelaskan tentang kemuliaan dan kesempurnaan agama kita, kehidupan Rasulullah, dan kemudian kita perlu untuk menjelaskan siapa sebenarnya kita ini, seperti apa sebenarnya akhlak kita ini, dengan tulisan kita sendiri. Jadi kita sendiri yang harus menjelaskan, dan kita juga sendiri yang harus menjelaskan tentang Rasulullah dengan lisan kita, bukan orang lain. Mestinya kita yang berperan di situ itu. Asirjani mengisahkan, saya pernah memasuki sebuah perpustakaan di Eropa dan Amerika untuk melihat buku-buku yang berbicara tentang Islam dan Rasulullah dengan bahasa Inggris. Ya. Ternyata ada puluhan bahkan ratusan buku yang ditulis tentang Islam dan Rasulullah. Tapi sayang sekali, mayoritas ditulis oleh tangan-tangan non-muslim. Dan sangat sedikit sekali yang kemudian menulis tentang Islam dan Rasulullah itu dengan baik dan membela keduanya. Tapi yang paling banyak adalah malah menzalimi, memusuhi, mendustakan, dan membuat-buat. Terus mana kaum muslimin? Bukankah salah satu bentuk jihad akbar yang besar adalah menulis tentang Islam dan Rasulullah yang memaparkan tentang keindahan, kesempurnaan, dan kebesaran atau keagungan? Bukankah kita wajib untuk berperan di medan ini, di bagian ini? Bukankah kita punya peran di sini ini, bukan orang lain? Sehingga kemudian sudah menjadi kewajiban kita untuk menerjemahkan atau menulis risalah tentang Islam dan Rasulullah, khususnya akhlak Rasulullah, dan kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia ini, sehingga kemudian kita bisa menegakkan hujjah Allah pada seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 4. Asirjani kemudian di sini menyindir, bisa dikatakan seperti itu. Apakah kita tidak merasa sedih dan prihatin ketika banyak orang yang hidup hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja, tapi mereka lalai dari menyembah Allah? Apakah nantinya kita akan bebas dari hisab Allah, dari jutaan orang yang mereka tuh tidak menyukai Islam dan mereka membenci Rasulullah karena mereka tidak mendengar Islam dari sarana Islam, atau dari dari corongnya Islam langsung, tapi mereka mendengar Islam itu dari media-media baik cetak maupun elektronik maupun digital milik Yahudi dan yang serupa dengan itu. Mereka membaca tentang Islam dari pena orang-orang yang tidak suka dengan Islam sejak awal. Memang ini bukan tugas yang mudah, ini sangat berat. Jadi karena memang
Ini adalah sebuah medan pertempuran yang sangat jelas sekali itu. Nah, di sini kemudian Astirjani menjelaskan bahwa alam manusia di dunia ini membutuhkan kesempurnaan agama kita dan memerlukan petunjuk Rasulullah. Dan menyampaikan risalah seperti ini tidak mudah, karena para musuh pasti sudah menanti, dan iblis juga tidak akan tinggal diam. Peperangan pasti akan terjadi. Akan tetapi kita wajib untuk mempercayai firman Allah, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah yang melaksanakan apa yang menjadi ketentuannya, dan akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar dari Astirjani untuk menulis risalah ini tentang akhlak Rasulullah atau seni interaksi Rasulullah dengan non-muslim yang selama ini dipahami oleh orang-orang muslim sebagai Rasulullah sosok yang suka berperang, suka menyingkirkan pihak lain atau suka memaksa pihak lain untuk masuk Islam dan lain sebagainya itu. Dan di sini Astirjani menjelaskan bahwa nantinya kalau kita membaca sejarah Rasulullah itu sudah luar biasa idealnya, sehingga kemudian sampai nggak mungkin itu terjadi di alam nyata. Bahkan Plato dengan karya Republiknya, ataupun Al-Farabi dengan Al-Madinah Al-Fadilahnya, ataupun Thomas More dengan Al-Madinah Al-Fadilah, itu tidak akan pernah membayangkan kok ada manusia seperti itu. Manusia seperti Rasulullah yang akhlaknya itu luar biasa mulia terhadap orang-orang muslim, orang-orang yang hidup bersama beliau yang mereka non muslim. Betapa beliau sangat menghormati non muslim, mengayomi non muslim, dan tidak pernah menyakiti mereka. Itulah Rasulullah yang nantinya akan kita bahas pada bab berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.